Siapa sangka, dari kesederhanaan hidup yang penuh kekurangan, justru terpancar kekayaan jiwa yang luar biasa. Kisah ini tentang seorang ibu tua, penjual gorengan di sudut gang kecil kota Brebes, yang akhirnya dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji. Bukan karena warisan, bukan karena undian, bukan pula karena bantuan program pemerintah, tapi karena sedekah. Sedekah kecil yang ia lakukan setiap hari dari penghasilan yang nyaris tak cukup untuk dirinya sendiri. Namanya Bu Rodiah. Di kampungnya, ia dikenal sebagai sosok yang ramah, sederhana, dan dermawan. Padahal jika orang menilai dari luarnya saja, tentu akan mengira ia adalah orang miskin yang butuh bantuan. Tapi Bu Rodiah justru sebaliknya. Setiap pagi, sebelum adzan subuh berkumandang, ia sudah bangun, menyiapkan adonan tempe goreng, tahu isi, bakwan, dan risol seadanya. Ia memasaknya di atas kompor gas kecil yang mulai aus, dengan tabung gas yang seringkali harus dipinjam dari tetangga jika kehabisan. Dengan keranjang rotan tua yang dilapisi kain batik pudar, ia mengemas gorengan-gorengan itu dan membawanya keliling kampung. Dari satu gang ke gang lain, ia tawarkan dagangannya dengan senyum ramah. Pelanggannya adalah para ibu rumah tangga, buruh bangunan, dan tukang becak. Kadang-kadang, anak-anak sekolah juga membeli sebiji dua biji. Tapi tidak setiap hari gorengannya laku semua. Ada kalanya, terutama saat hujan turun, gorengan itu sisa banyak. Tapi Bu Rodiah tidak pernah mengeluh. Dari keuntungan yang hanya sekitar 20–30 ribu rupiah sehari, ia tetap menyisihkan 1.000 rupiah. Bukan untuk ditabung demi membeli ponsel, bukan juga untuk beli baju baru, tapi untuk sedekah. Ya, sedekah. Uang 1.000 itu ia masukkan ke dalam kaleng kecil berwarna biru yang ia simpan di lemari tua. Kaleng itu sudah penyok di beberapa bagian, namun masih kokoh menampung amal Bu Rodiah. Di permukaannya, ia tulis dengan spidol hitam, tabungan sedekah untuk akhirat. Saat ditanya oleh tetangga, kenapa masih bersedekah dalam kondisi yang serba kekurangan, Bu Rodiah hanya tersenyum. Saya takut jadi orang miskin yang pelit. Kalau saya punya 1 biji tempe, dan ada yang lebih lapar dari saya, ya saya harus kasih, jawabnya. Ada keikhlasan dalam suaranya yang membuat orang terdiam. Ia bukan hanya memberi dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Dan ia melakukannya dengan hati yang ringan. Saban hari, sepulang jualan, Bu Rodiah tak langsung tidur siang seperti kebanyakan orang seusianya. Ia ambil wudhu, lalu sholat duha. Setelah itu, ia duduk di tikar kecil yang menghadap kiblat. Dalam keheningan itulah ia sering bermunajat, menangis, dan memohon kepada Allah. Salah satu doanya yang paling sering ia panjatkan adalah, "Ya Allah, jika Engkau ridha padaku, izinkan aku suatu hari menjejak tanah suci MU. Aku ingin melihat Ka'bah, ingin sujud di Masjidil Haram, walau hanya sekali seumur hidupku." Tetangga-tetangga yang mendengar doa itu kadang mencibir. "Bu, ibadah haji itu mahal. Loh, bisa puluhan juta. Kita makan aja susah, jangan muluk-muluklah." Tapi Bu Rodiah tidak marah. Ia justru mendoakan balik, "Semoga kalian juga bisa ke sana, ya. Allah Maha Kaya." Tahun demi tahun berlalu. Bu Rodiah tetap setia dengan rutinitasnya. Kaleng sedekah itu makin penuh, dan uangnya ia serahkan setiap bulan ke masjid terdekat untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Ia tidak tahu siapa yang menerima, dan tak pernah menuntut apapun. Ia hanya percaya bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan pasti dilihat oleh Allah. Sampai pada suatu hari, di tahun ke-15 sejak ia mulai bersedekah rutin, datanglah seseorang yang mengubah hidupnya. Siang itu, Bu Rodiah sedang duduk di bawah pohon mangga di dekat warung kecil tempat ia biasa mangkal. Hanya tersisa 3 potong tempe goreng dan 1 bakwan di keranjang. Seorang pria muda dengan pakaian rapi dan peci putih menghampiri.
Wajahnya asing, tapi senyumnya hangat. "Assalamualaikum, Bu. Gorengannya berapa semua?" "Waalaikumsalam, Nak. Semua cuma 5.000 aja." Pria itu lalu duduk, memakan gorengan sambil memperhatikan Bu Rodiah dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, ia mengeluarkan dompet dan membayar dengan selembar uang 100.000. Ketika Bu Rodiah hendak mengembalikan uang kembalian, pria itu menolaknya. "Sudah, Bu. Saya cuma mau ngobrol sebentar." Lalu ia mulai bertanya tentang kehidupan Bu Rodiah, tentang kebiasaannya bersedekah, tentang doanya yang ingin naik haji. Bu Rodiah menjawab semuanya dengan jujur, polos, dan penuh harap. Tak ada niat pamer, tak ada nada meminta, hanya cerita dari hati. Beberapa menit kemudian, pria itu mengeluarkan sebuah amplop putih dari tas selempangnya. Ia menyerahkan kepada Bu Rodiah sambil berkata, "Bu, ini bukan dari saya, tapi dari Allah. Saya hanya perantara. Saya dapat amanah dari seorang dermawan untuk mencari orang yang pantas menerima hadiah ini. Dan saya yakin, Ibu adalah orang itu." Dengan tangan gemetar, Bu Rodiah membuka amplop itu. Di dalamnya, ada berkas pendaftaran haji ONH Plus yang sudah lunas, lengkap dengan fotonya, paspor, dan jadwal keberangkatan. Air mata langsung menetes dari kedua matanya. Ia tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya sujud di atas tikar plastik di trotoar tempat ia biasa duduk menjajakan gorengan. Orang-orang yang melihat kejadian itu ikut berkumpul. Beberapa ikut menangis. Karena semua tahu, ibu tua yang selama ini diam-diam berjuang, akhirnya dipanggil Allah ke rumahnya. Sejak saat itu, kehidupan Bu Rodiah berubah. Bukan karena ia jadi kaya raya, bukan karena ia terkenal, tapi karena hatinya yang selama ini lapang, akhirnya dipenuhi kebahagiaan tak ternilai. Ia berangkat haji tahun itu juga. Dan selama di Tanah Suci, ia tak berhenti menangis bahagia. Setiap sujudnya di Masjidil Haram ia isi dengan syukur. Setiap tawafnya ia niatkan untuk semua orang yang pernah meragukannya. Dan setiap doanya ia panjatkan agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa memberi dari kekurangan adalah amalan yang paling dicintai Allah. Kisah Bu Rodiah adalah pengingat bagi kita semua, bahwa untuk bisa naik haji, bukan hanya soal uang, tapi soal niat, keikhlasan, dan kesungguhan. Bahwa sedekah bukan hanya kewajiban bagi yang kaya, tapi juga jalan keberkahan bagi siapa saja yang ingin mendekat kepada Allah. Jangan pernah meremehkan sedekah kecil, karena bisa jadi, dari 1.000 rupiah itulah Allah membuka pintu rezeki yang tak terduga. Bisa jadi, dari hati yang ikhlas itu, Allah menjatuhkan rahmat sebesar langit dan bumi. Semoga kisah Bu Rodiah menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tulus kita memberi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Semoga kita semua kelak diberi kesempatan yang sama, untuk menjejak Tanah Suci, memandang Ka'bah dengan mata basah, dan sujud di hadapan Allah dengan hati penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.